Tuhan kita berdoa kita dapat berdoa di bulan. Maybe you're tired of the waves that come and knock you off your feet. I'd long to see you, but a day when you Doa selesai. the constant drag. Kita sudah berada di pelabuhan Labuan Bajo. Makan tuh dah. Di mana? Maybe you're tired of the strains, the lonely highs, the constant rains that seep right through you on the days you're coming down. Maybe you're relying on horizons where the Ya. We go, we'll take the highs and lows with a smile. We see forever free from Maybe you're tired of the waves that come and knock you off your feet. I'd like to see you on a day when you drown. Maybe the answer lies beneath these scattered words. They flood our streets and now the lights without the power flicker on into the night. we go, we'll take the highs and lows with a smile. We see forever free from Halo semua. Nah, sekarang kami ada di SMP-nya Sata. Ini teman-teman saya. Hai semua. Say hi dong. Say hi dong. Ini yang tadi bad mood. Ciwi-ciwinya yang sangat ceria. Ini lelaki beban berdua. Wih, wih. Kepala sunah. we see forever free from here. So we go, we'll take the highs and lows with a smile. We see forever free from Hai, kemarin pada tanggal 29 Oktober 2023, saya dan teman-teman saya datang ke sebuah pulau yang terletak di Kabupaten Pangkep, yaitu Pulau Satando, untuk melakukan wawancara dan reservasi terkait dengan kehidupan bermasyarakat yang ada di sana. Namun, saat kami sampai di sana, kami menemukan sebuah ironi, di mana yang kami temukan di sana hanyalah sebuah gerbang yang bertuliskan tentang selamat datang di Pulau Satando dengan hamparan sampah yang ada di sekitarnya, dan hamparan sampah tersebut memutari seluruh pulau. Kesan pertama kali yang kami dapatkan saat berada di sana adalah sampah, dan untuk hal tersebut kami mewawancarai kepala dusun yang ada di sana dan menanyakan tentang masalah sampah. Dan setelah melakukan wawancara dengan kepala dusun, yaitu Pak Sanudi, dia mengungkapkan bahwa sampah yang ada di Pulau Satando ini diakibatkan oleh dua hal. Yang pertama yaitu sampah yang merupakan hasil kiriman dari luar, dan yang kedua sampah yang diproduksi langsung atau yang berasal dari Pulau Satando itu sendiri. Nah, sampah yang berasal dari Pulau Satando ini diakibatkan oleh dua hal juga. Yang pertama karena kurangnya kesadaran masyarakat tentang menjaga lingkungan. Yang kedua adalah kurangnya sistem yang mengatur tentang pengolahan sampah yang ada di sana. Saya sering lihat itu anak-anak membuang sampah. Saya bilang sama anak, kasih jauh-jauh, pasti naik kembali. Biar dia kira-kira itu anunya tuh, arusnya tuh. Terbawa arus mungkin itu. Kalau musim-musim begini, Pak, Angin ke sini, arus ke sini semua ya Pak. didorong kalau sore itu sampah. Paginya kembali.
Kalau soal sampah itu untuk sekarang kan cuma dibakar di tempat tadi yang Ya. sampai terbuang. Tapi kedepannya itu kalau tidak ada datang dari pemerintah itu gimana Pak? Tetap begitu atau dari pemerintah pusat tidak ada datang yang mobil ngangkutnya gitu? Tetap begitu Pak? Ya, kalau ini masalah sampah sering memang ini dibahas karena mungkin ada pengusulan begitu dengan kuncinya ini kendaraan. Jadi itu nanti yang jadi masalah. Kalau sampai itu ada selaku penjemputannya untuk mengantar, dibawa kemana lagi itu sampah? Nah, itu lagi perlu dipikirkan itu. Misalnya jemput sampah di sini, dibawanya kemana? Iya Pak. Begitu. PP Antam juga sekarang sudah pulih sekali saya rasa. Saat berada di Pulau Satando, kami menyadari bahwa selain masalah sampah, adanya masalah lain yaitu keterbatasan sumber energi listrik. Untuk itu kami melakukan wawancara dengan Bapak Supardi dan Ibu Ningsih yang mengungkapkan bahwa belum adanya listrik yang disalurkan oleh PLN ke pulau ini, sehingga kebutuhan listrik di pulau ini disuplai oleh genset, yang dimana genset ini dibeli masing-masing oleh warga bagi warga yang berstatus mampu. Adapun genset yang disediakan oleh pemerintah digunakan sebagai penyalur listrik utama, namun ini sangat terbatas, di mana listriknya hanya akan menyala pada jam 6 sore dan akan padam pada jam 11 siang dengan bahan bakar yang dibeli secara patungan oleh warga dan melalui sistem iuran. Ada yang mau tanyakan juga tentang di pulau ini, tentang masalah listrik. Ya, saya lihat tadi, saya kebetulan beli minuman di sana, pakai blendernya itu pakai genset. Udah pakai. Apakah di pulau ini memang tidak ada suplai listrik dari PLN? Tidak ada, Tapi ada ini, Ya. kasih keluar pada desa 2 San, nanti jam 10 jam 11 mati, tapi kalau siang tidak nyala. Selain membicarakan tentang masalah yang ada di sana, kami juga mendiskusikan tentang kehidupan bermasyarakat yang ada di Pulau Satando. Pak Senundi mengatakan bahwa di Pulau Satando terdapat kurang lebih 400 penduduk yang mayoritas mata pencahariannya itu sebagai nelayan rumput laut dan juga perikanan. Selanjutnya dalam wawancara kami dengan pasangan suami istri yaitu Pak Supardi dan juga Ibu Ningsih yang mata pencahariannya itu sebagai nelayan tambak udang, penangkap ikan dan juga pengangkat rumput laut, mengatakan bahwa karena masalah sampah, proses produksi dari tambak udang dan juga rumput laut dilakukan jauh dari Pulau Satando untuk menghindari kontaminasi dari sampah. Kemudian hasilnya nanti akan dijual dan dilelang di pulau utama Pangkep. Masyarakat sini Pak lebih fokus rumput laut atau cuma ikan? Sebagian. Kalau di pulau sini, Pulau Satando, maka sebagian masyarakat nanam rumput, sebagian nelayan rumput. Itu mengolah mentah rumput lautnya Pak? Maksudnya mentah-mentah dijemur saja terus dijual atau ada produk lainnya? Pada umumnya saya lihat ini rumput dijemur dulu, nanti kering betul, baru dikasih masuk di karung. Belum ada pengolahannya Pak? Belum. Jadi sebuah produk. Di rumput laut juga mungkin bisa dibilang menghambat masalah sampah. Tidak aja. Karena bukan di sini dipasang itu rumput laut, ya di pinggir darat tuh. Jauh. Ya, Oh, iya. Jadi pengolahannya nanti hanya di bawah. Ini banyak orang tidak tanam. Kalau hasil tangkapan itu atau kayak ikan udang sama rumput belum pernah dijadikan belum pernah diolah menjadi Itu lagi itu punya silang ikan udang, cuma dijual saja. kadang ada lebihnya minyak, kadang minyak saja. jual mentahannya saja. Untuk penghasilan dari mata pencaharian sebagai nelayan, kami melakukan wawancara dengan Ibu Faisa yang mengungkapkan bahwa penghasilan dari hasil menangkap ikan itu
tidak menentu, bisa dibilang kurang, dan terbilang cukup mahal lah untuk harga sembako di sana. Adapun berbicara soal pendidikan di Pulau Satando, di mana terdapat 2 tingkat sekolah yang menaungi anak-anak di Pulau Satando, yaitu Sekolah Dasar Negeri 17 Satando dan Sekolah Menengah Pertama Negeri 9 Satat. Untuk pendidikan sekolah menengah atas, anak-anak di Pulau Satando melakukan pendidikan sekolah menengah atasnya di pulau seberang, atau anak-anak yang ingin melanjutkan sekolah menengah atas itu menyeberang ke pulau sebelah untuk melanjutkan pendidikan sekolah menengah atas. Pekerjaan Bapak kan tadi nelayan. Iya. Ibu sebagai rumah tangga ya yang ngurus keuangan. Tak rasa cukup itu, Bu? Kalau Penghasilan? cukup-cukupnya itu dikasih cukup-cukup karena kadang satu hari ada lebihnya banyak-banyak lah dalam satu hari, kadang juga tidak ada Jadi misal-misal Bu kalau ndak ada itu bagaimana Mi? karena sebetulnya itu kalau hari-hari yang agak tuh ya, misalnya hari Selasa ini tidak ada, tapi besoknya lagi ada, biasa kadang lebihnya 200, dalam satu hari kadang 300, kadang tidak ada. Kalau penangkapan ikan itu memang begitu, kadang juga ada, kadang tidak ada. Tergantung dari penghasilannya saja. Sedangkan minyak di pulau kasihan mahal ki. Tidak sesuai dengan mata pencarian. Yang saya lihat di sini tadi ada beberapa anak-anak. Nah, di sini sendiri pendidikan bagi anak-anak itu terpenuhi atau ada masalah, Pak? Pendidikannya. Kalau masalah pendidikan di sini, ya besar. Karena di sini ada juga sekolahan SD. Alhamdulillah sudah ada juga sekolahan SMP. Tapi kalau SMA-nya bisa butuh. Oh, di Nah, pulau. jadi itu saya Pulau Satando adalah sebuah pulau yang terletak di Kabupaten Pangkep dengan jumlah penduduk mencapai 400 jiwa dan jumlah rumah mencapai 126 rumah. Dan setelah melakukan beberapa kali wawancara dengan penduduk sekitar, kami menemukan beberapa masalah yang masih menghantui para penduduk yang ada di sini. Dan masalah itu adalah Adapun beberapa masalah tersebut yaitu listrik. Listrik di sini hanya hidup saat malam hari dan ditenagai oleh mesin yang diberikan oleh bupati. Yang kedua adalah masalah sampah, yang dimana sampah belum ada sama sekali solusinya dari pemerintah maupun dari masyarakat. Sampah ini juga mengganggu mata pencarian mereka lewat perusakan rumput laut yang mereka gunakan sebagai mata pencarian. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu belum adanya mata pencarian ideal bagi masyarakat, yang dimana notabene-nya atau mayoritasnya masyarakat di sini bermata pencarian nelayan atau bermata pencarian mengikat rumput laut, yang dimana ini bisa saja tidak kondusif atau bisa saja turun naik setiap harinya, sehingga saya rasa masyarakat Pulau Satando memerlukan solusi yang tepat.